welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Bidan Sari. Nah, kali ini siapa yang tahu Bidan Sari mau bahas apa? Kemarin video sebelumnya Bidan Sari bahas tentang kenapa sulit hamil setelah keguguran. Nah, di sini Bidan Sari akan kasih berupa solusi ya. Solusi dari video yang sebelumnya. Nah, kalau belum tonton video sebelumnya, tonton dulu supaya nyambung dia nontonnya. Oke, cara cepat hamil setelah keguguran ya. Nah, kembali lagi kita harus tahu apa penyebab keguguran itu. Nah, jika sudah tahu, jika memang itu penyebabnya genetik atau kromosom, kemungkinan kalaupun ibu itu hamil akan mengalami beberapa masalah terhadap perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungannya. Jika masalah berikutnya itu karena sel telur atau sel sperma yang kurang baik, it's okay. Kita bisa perbaiki dengan mengkonsumsi makanan yang berkualitas kan. Jika masalahnya karena infeksi, itu juga it's okay. Kita masih punya dokter andalan kita yaitu dokter kandungan. Kita bisa konsultasikan, maka segalanya akan clear. Nah, di situ nanti kita akan dibimbing. Mungkin karena ada jaringan sisa di dinding rahim ibu sehingga yang sudah terbentuk dan ingin menempel ke rahim ibu akan terganggu. It's okay, dia tahu apa itu solusinya kalau memang itu karena infeksi ya. Nah, mungkin nanti dokter bisa memberikan antibiotik, mungkin dia akan periksa lagi apakah ada polip di jalan lahir yang menyebabkan terhalangnya pembentukan janinnya. Oke. Itu masalah yang mungkin bisa diatasi. Nah, ada lagi satu faktor yang tidak bisa diubah yaitu usia ibu yang sudah tua. Otomatis cadangan sel telur akan semakin berkurang karena usianya sudah semakin tinggi ya, sudah semakin tua. Beda pasti dengan yang usia reproduktif. Ini juga sulit dan tidak bisa disalahkan ya. Boleh berusaha, tapi dalam artian kualitas sudah menurun, ya kan? Yang kedua, cadangan sel telur juga sudah semakin sedikit. Yang ketiga, dia udah risiko tinggi ya, resti. Dalam artian banyak hal yang dapat terjadi, termasuk itu keguguran. Ya, balik lagi pada perempuan yang memiliki penyakit-penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung. Ini juga harus konsultasikan ke dokter ibu ya, karena seperti saya katakan tadi, sebenarnya ini juga berisiko untuk keguguran. Saya sudah buktikan sendiri ke salah satu pasien saya, dia keguguran. Jadi harus konsultasikan dulu ke dokternya. Dokter, saya lagi hamil, tapi saya sudah punya penyakit DM atau saya sudah penyakit hipertensi, bagaimana? Nah, supaya diarahkan ya. Nah, ini dia. Jika masalah keguguran atau penyebab keguguran ibu masing-masing sudah diketahui dan siklus menstruasi sudah kembali normal, nah, hal gampang yang pertama yang harus kita lakukan setelah semuanya stabil adalah perbaiki gaya hidup, diet karbohidrat, dan juga olahraga. Nah, itu sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Boleh klik link yang di atas agar diarahkan bagaimana sih itu diet karbohidrat, bagaimana sih olahraganya, bagaimana sih gaya hidup sehatnya. Nah, jika perlu, minta terapi hormonal kepada dokter untuk menyeimbangkan kadar hormon dalam tubuh ibu. Nah, ini kebanyakan yang terjadi ya, karena hormon yang tidak stabil menyebabkan menstruasi tidak teratur, sehingga ibu itu sulit lagi untuk hamil di kehamilan berikutnya. Nah, ini sering terjadi itu karena hormon ya. Nah, jika semuanya sudah normal, kembali benar-benar normal, hormon pun sudah dicek tidak ada lagi hormon HCG, sudah turun semuanya. Nah, perbaikan makanan sudah, infeksi sudah di atas, segala yang sudah diatasi. Nah, sekarang ibu tinggal fokusnya adalah berhubungan secara intens. Berhubungan secara teratur, lakukan di masa subur. Nah, ada yang nanya, Bu Bidan, setiap hari? Tidak ya, yang enggak juga setiap hari. Selang 1 hari atau 2 hari agar kualitas sel spermanya bagus. Nah, usahakan yang perempuannya minum vitamin asam folat, vitamin E, Fe. Laki-lakinya juga boleh minum vitamin E, asam folat, zinc. Jadi jangan putus asa, tetap berjuang, apalagi usia ibu masih produktif ya, 23-34 tahun. Nah, pasti bisa berusaha dan berjuang dan berdoa. Sudah tahu ya caranya bagaimana agar cepat hamil. Kembali lakukan yang terbaik, pasti bisa. Oke, sampai sini dulu video saya. Semoga ibu-ibu suka, semoga bermanfaat juga. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang pernah mengalami keguguran agar mereka tahu untuk memperbaiki dan sebenarnya apa sih masalah pada diri mereka. Kalau suka, tinggal klik tombol subscribe-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.